Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Abdillah dari Prodi IAT Fakultas Usuluddin Adab dan Humaniora. Monumen yang bisa kalian lihat di Ground Zero Jalan Legian itu merupakan monumen yang dibangun oleh pemerintah untuk mengenang tragedi yang mengerikan ini. Saya akan membahas tentang sejarah yang ada di negara kita. Oke, kali ini saya pengen bahas nih tentang kasus bom Bali. Apa teman-teman masih ingat dengan kasus tersebut? Saya di sini akan bahas tentang hal ini, tapi ini agak sedikit sensitif ya. Tapi nggak apa-apa lah ya. Saya bahas sebagai kilas balik sejarah dan semoga nih buat kalian yang mungkin punya pemikiran yang sama dengan para pelaku gitu. Ya kalian mungkin didoktrin atau apa lebih baik mikirin matang-matang lagi. Pikirin lagi tindakan kalian karena yang kalian lakukan tidak semerta-merta semuanya atas nama agama, atas nama Tuhan. Karena saya yakin banget, sangat yakin agama manapun Tuhan tidak akan mengajarkan tentang kekerasan atau menyakiti satu sama lain. Baik, kasus bom Bali ini terjadi dua kasus nih ya. Bom Bali 1 dan bom Bali 2. Kalian bisa cek ada monumen di daerah Ground Zero, Jalan Legian, Bali. Nah, itu adalah monumen peringatan bom Bali 1. Tragedi yang menimpa saudara kita di Bali itu benar-benar mencekam. Karena selain memakan banyak korban, ini juga mencoreng citra tanah Bali yang ramah akan wisatawan di saat itu. Dan yang menyedihkannya adalah sang pelaku melakukan hal yang keji tersebut mengatasnamakan agama. Baik, saya akan bahas secara singkat peristiwa bom Bali 1 saja ya. 12 Oktober 2002, pukul 20.45 WITA, pada hari kejadian. Ali Imron ini adalah sebagai pelaku. Oke, langsung saja. Ali Imron telah menyiapkan satu bom kotak dengan berat 6 kg dengan sistem remote yang dapat diledakkan dari jarak jauh dengan menggunakan ponsel. Pada pukul 20.45 WITA di malam, dengan menggunakan motor, Ali Imron meletakkan bom tersebut di trotoar dekat kantor Konsulat Jenderal Amerika Serikat. Selanjutnya, Ali Imron menuju kawasan Legian di dekat diskotek Sari Club dan diskotek Pedis Pub. Ya, itu. Ya, Pedis Pub mungkin. Untuk memantau lalu lintas dan kemudian kembali ke rumah kontrakannya. 12 Oktober 2002, pukul 22.30 WITA, pada sekitar pukul 22.30 WITA, Ali Imron bersama dua pelaku bom bunuh diri, yakni Jimmy dan Iqbal, berangkat menuju kawasan Legian dengan mobil Mitsubishi L300. Sementara pelaku lainnya, yaitu Idris, mengikuti mobil tersebut dengan menggunakan motor. Sesampainya di Legian, Ali Imron memerintahkan Jimmy untuk menghubungkan kabel-kabel detonator ke kotak switch bom di mobil Mitsubishi L300 yang diparkir di depan diskotik Sari Club. Sementara Iqbal, yang menjadi pemakai bom, diperintah untuk memakai bom rompi yang ditujukan untuk meledakkan diri di diskotik Pedis Pub. Pada 12 Oktober 2002, pukul 23.15 WITA, ledakan pertama terjadi di dalam diskotek Pedis Pub tersebut, yang berasal dari rompi yang dikenakan oleh Iqbal. Ledakan berikutnya terjadi 5 meter di depan diskotek Sari Club, yang berasal dari bom di dalam mobil. Jadi ini ada dua ledakan. Yang pertama yang dikenakan oleh Iqbal itu, yang kedua dalam mobil Mitsubishi L300 itu yang dikendarai oleh Jimmy. Tidak berselang lama, bom kembali meledak di depan kantor Konsulat Amerika Serikat di daerah Renon dan Pasar Bali. Berarti ini ada 3 ya bomnya yang meledak pada waktu itu. Tetapi dengan waktu yang berselang dikit. Adapun latar belakang terjadinya bom Bali 1, salah satunya adalah rencana balas dendam dari peristiwa di Ambon dan Poso. Dalam hal ini, para teroris tersebut melakukan balas dendam karena banyaknya umat muslim yang terbunuh akibat konflik tersebut. Tidak hanya itu, dipilihnya Bali sebagai tempat pengeboman karena Bali memiliki daya tarik internasional dan pandangan dunia akan lebih tertuju ke Bali dibandingkan dengan daerah-daerah lainnya di Indonesia. Bukan berarti daerah lain itu
jelek, sama saja. Tapi terkenal di internasional itu Bali itu dengan wisatanya yang bagus. Nah, seperti itu. Sedangkan untuk para pelaku bom Bali 1 ini juga tergabung dalam jaringan Darul Islam atau yang sering disebut dengan DI, Organisasi Penerus Negara Islam Indonesia atau NII. Ali Imron, salah satu pelaku bom Bali 1 ini menyatakan bahwa rencananya bom akan diledakkan tepat 1 tahun tragedi WTC. WTC itu apa? Cari aja di Google. 11 September 2002. Namun, Amrozi yang juga terlibat dalam aksi tersebut tidak menyanggupi keinginan Ali Imron karena belum memiliki kesiapan yang matang. Seperti yang diketahui, pelaku yang terlibat dalam bom Bali 1 ini yaitu 1. Ali Imron, 2. Amrozi, dan Imam Samudra. Ketua Tim Investigasi Bom Bali 1, Imade Mangku Pastika, dalam wawancaranya dengan Tempo pada 10 November 2002 lalu, mengatakan bahwa Amrozi mengaku sebagai pelaku peristiwa yang menewaskan hingga 202 orang tersebut. Dia mengaku sebagai pelaku peledakan bom Bali. Katanya dia pergi bersama 3 orang pada 5 Oktober 2002 lalu. 2 orang mengendarai Vitara, sedangkan ia naik L300. Sampai di Bali ada orang yang menjemputnya di sana. Ujar Amrozi. Ujarnya, terkait bahan peledak, Amrozi mengaku mendapatkannya dari sebuah toko kimia di Surabaya. Berdasarkan laporan petugas bagian reserse ekonomi kepolisian daerah Jawa Timur memeriksa 2 toko, Tidar Kimia di Jalan Tidar dan Aneka Kimia di Jalan Waspada, Surabaya. Untuk jumlah bahan peledaknya, Amrozi mengaku membeli 100 kg amonium klorat dan ditambah dengan bahan kimia lainnya. Total bahan peledak menjadi 1 ton. Untuk lokasi terjadinya bom Bali 1 terdapat 3 tempat. Adapun tempat tersebut yaitu 1. Sari Club dan Pedis Pub yang terletak di kawasan Kuta serta di dekat kantor konsulat Amerika Serikat. Sedangkan mayoritas korban dalam bom Bali 1 adalah turis Australia dan masyarakat Bali. Untuk bom yang meledak di Sari Club dan Pedis Pub terjadi secara bersamaan, tepatnya pada pukul 23.05 WITA waktu tersebut. Sedangkan untuk ledakan di kantor konsulat Amerika terjadi 10 menit setelah ledakan kedua tempat sebelumnya. Untuk bom yang meledak di Pedis Cup disimpan di dalam tas punggung dan ini menjadi bom bunuh diri bagi pelakunya. Sedangkan untuk bom kedua disimpan di dalam mobil Mitsubishi Colt L300 yang diparkir di depan Sari Club. Bom ini meledak beberapa belas detik kemudian. Ledakan di depan Sari Club meninggalkan sisa berupa lubang sedalam 3 kaki. Ada sisanya di situ ya, ada jejaknya. Baik, sesuai kejadian tersebut secara khusus bertentangan dengan 3 sila utama dalam Pancasila, yaitu sila ketuhanan yang Maha Esa, yang kedua sila kemanusiaan yang adil dan beradab, dan sila persatuan Indonesia. Baik. Gerakan radikalisme dan terorisme sangat bertentangan dengan sila yang pertama, yaitu sila ketuhanan yang Maha Esa. Sifat ketuhanan yang tidak boleh memaksakan kehendak dan menggunakan cara kekerasan dalam mencapai tujuan. Itu yang bertentangan dengan sila yang pertama. Untuk yang sila kedua, gerakan radikalisme dan terorisme juga bertentangan dengan sila kemanusiaan, karena radikalisme dan terorisme mendorong munculnya tindakan kekerasan, pembunuhan, kematian yang bertentangan dengan nilai kemanusiaan dan tidak menghargai HAM. Apa itu HAM? Hak asasi manusia. Ya. Yang ketiga, gerakan radikalisme juga bertentangan dengan sila persatuan Indonesia, karena adanya pemaksaan kehendak melalui cara-cara kekerasan dan keinginan untuk mengganti dasar negara dengan dasar lainnya akan merusak persatuan dan kesatuan bangsa. Nah, cukup itu saja yang saya sampaikan pada video kali ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anjay.